Halo semua, kali ini Bilhanet mau sharing mencoba setting Mikrotik versi 7. Di sini saya menggunakan hub AC Lite dengan router OS versi 7.15.3 untuk disetting atau dikonfigurasi menggunakan sistem load balance PCC. Jadi di video sebelumnya sudah pernah saya share untuk konfigurasi Mikrotik LBPCC tapi untuk router OS versi 6. Dan karena memang ada perbedaan, jadi saya coba share juga untuk Mikrotik dengan ROS V7 ke atas. Dan di sini saya tidak melakukan konfigurasinya secara manual, jadi sudah saya publikasikan untuk tools ya atau alat Mikrotik Load Balance PCC Script Generator yang bisa teman-teman akses di website bilhanet.com. Nanti untuk link ke alatnya ini saya cantumkan di deskripsi video ini. Nah, jadi di video ini saya contohkan akan menggunakan dua buah ISP berbeda. Buat contoh saja ya. Di sini untuk toolnya sudah saya buka, tapi saya coba konfigurasi dari interface-nya itu secara manual. Jadi biar nanti lebih jelas saja ya. Saya mulai dari interfaces. Nah, ini sudah run ya, sudah run. Ether 1 ini untuk, saya kasih nama saja untuk ISP1. Kemudian Ether 2 untuk ISP2. Dan nanti untuk Ether 345 saya bridge ya. Kemudian saya buat DHCP client, masuk ke IP DHCP client. Sebenarnya untuk scriptnya ini nanti sudah otomatis ada scriptnya dari toolnya ini ya. Nanti ada script untuk pembuatan DHCP client dan lain-lain. Tapi di sini saya coba atur manual agar nanti ketahuan IP-nya. Karena di sini diperlukan nama Ether ISP1 dan ISP2 dan juga IP gateway-nya. Untuk nama Ether-nya sudah ditentukan di sini ya. Kemudian untuk IP-nya saya coba menggunakan DHCP client. Teman-teman juga bisa menggunakan IP address static dari ISP juga bisa. Kalau sudah tahu IP address-nya. Ini saya contohkan, saya belum tahu IP address-nya kayak gitu ya. Jadi DHCP client tambah kemudian interface-nya Ether 1 dulu untuk ISP1. Di sini di bagian add default route dipilih no karena untuk LBPCC nanti kita atur secara manual untuk route-nya atau routing-nya. Kemudian di apply, ini searching bound. Jadi silakan teman-teman ditunggu sampai bound. Artinya ini sudah mendapatkan IP address. Kalau di sini statusnya warna abu-abu seperti ini, teman-teman silahkan aktifkan dulu di checklist. Nah, biar nanti warnanya hitam aktif seperti ini. Untuk ISP1 saya mendapatkan 192.168.100 sekian. Networknya berarti bisa dicek di statusnya. Gateway-nya .1. Kemudian saya coba masukkan untuk ISP2-nya, interface-nya ISP2. Default route-nya no, apply, searching, bound. Jadi sudah mendapatkan IP address 200 titik sekian dan gateway-nya adalah 192.168.200.1. Nah, jadi ini nanti yang akan digunakan untuk mengisi ke alat generator LB-PCC-nya. Saya masuk ke LB-PCC tool-nya. Di sini jumlah ISP-nya saya pilih 2 ya. Kemudian untuk versi ROS-nya, karena di sini saya contohkan menggunakan versi 7, jadi dipilih V7. Nama interface Ether 1-nya bisa di copy dari sini atau diketik manual ya, dan pastikan sama persis seperti ini. Kemudian IP gateway ISP1-nya adalah yang ini, yang 100.192.168.100.1. Kemudian interface ISP2-nya biar lebih yakin ya. Ini bisa di copy saja dari interface. Jadi kalau namanya mungkin panjang atau teman-teman takut keliru ya bisa di copy saja. Paste ke sini. IP-nya adalah 192.168.200.1.
Nah, di sini saya menggunakan dua ISP yang beda IP-nya. Kalau teman-teman IP-nya sama, caranya beda lagi, mungkin nanti bisa di-sharing di video berikutnya ya. Intinya untuk penamaan IP gateway-nya, kalau IP-nya sama itu cukup dikasih tanda persen, kemudian nama interface-nya. Seperti ini. Yang ini juga tanda persen, diikuti dengan nama interface-nya. Seperti ini. Jadi contohnya seperti ini. Ini untuk IP gateway yang sama. Karena IP saya beda, jadi bisa IP-nya saja seperti ini. Nah, kemudian untuk route file over-nya direkomendasikan yang rekursif, atau nanti teman-teman mungkin menggunakan sistem NetWatch, bisa dipilih lokal dulu. Nanti dibuatkan file over dengan sistem NetWatch. Saya pilih rekursif saja, kemudian di generate. Nah, di sini akan langsung otomatis muncul langkah-langkahnya. Langkah pertama adalah DHCP client, karena saya sudah membuat secara manual ya di Winbox, jadi saya lewati. Kemudian di sini buat DNS. Nah, ini ya. Saya lakukan secara otomatis melalui new terminal. Kemudian ini di copy. Kemudian di paste ke sini. Enter. Nah, ini sudah terenter, bisa dicek di IP DNS sudah masuk seperti ini. Oke. Kemudian di sini membuat global masquerade. Jadi saya buat satu buah NAT masquerade tapi untuk semua ISP. Langsung dipaste saja ke terminal, enter. Bisa dicek ke IP firewall NAT sudah masuk. Lanjut ke buat address list lokal. Di sini untuk address list yang saya inputkan, yang saya buat di tutorialnya, ini menggunakan private IP yang standarnya private IP. Jadi diawali dengan 10 titik sekian-sekian /8, kemudian 172.16 titik sekian-sekian /12, dan juga 192.168 sekian-sekian /16. Nah, buat teman-teman yang mungkin IP address kliennya, IP address lokal di MikroTik-nya tidak menggunakan awalan seperti ini, silakan teman-teman nanti inputkan secara manual di dalam firewall dengan address list lokal. Ini saya ikuti ini saja karena nanti IP-nya untuk klien-klien di MikroTik saya akan menggunakan standar IP privat yang ada di sini. Ini bisa di copy kemudian dipaste di sini ya. Enter. Coba cek di IP firewall di bagian address list. Nah, ini untuk lokal sudah ada semua. Jadi kalau IP lokal teman-teman di luar awalan seperti ini, bisa tambahkan, kemudian listnya adalah lokal, addressnya bisa teman-teman isi. Misalnya 20 30 40.0/24. Nah, ini kan awalan 20 kan tidak ada di address yang ini. Jadi silakan teman-teman sesuaikan. Lanjut ke tahapan berikutnya. Di sini kita buat routing tabel karena memang untuk versi 7 tidak bisa langsung membuat IP route, tidak seperti yang di versi 6. Jadi kita ikuti saja seperti di panduannya, paste, enter. Ini masuknya ke routing tables ya. Nah, ini sudah ada via ISP1 dan via ISP2. Kemudian di sini adalah pembuatan IP route-nya. Jadi copy semua. IP routes ini masih kosong ya. Ini cuma dynamic dari bawaannya IP client, IP DHCP client ya. Meskipun dipilih no, tapi di sini secara otomatis sudah ada karena untuk versi 7 memang seperti itu. Saya paste, enter ya, jangan lupa setiap paste atau tempel ke terminal di enter. IP routes sudah muncul ya. Jadi di sini menggunakan gateway dari Cloudflare yang DNS 1.0.0.1 dan 1.0.0.2 untuk rekursifnya. Ini sudah masuk. Kemudian ke proses terakhir di bagian konfigurasi load balance-nya. Ini cukup panjang, jadi silakan teman-teman copy saja.
paste ke sini, enter. Nah, sudah selesai, bisa dicek hasilnya di IP firewall Mangle. Nah, ini sudah banyak ya. Sini sudah ada beberapa rule dari terminalnya dan sudah masuk semua. Langkah berikutnya saya coba konfigurasi untuk kliennya pakai sistem hotspot saja ya. Masuk ke IP address untuk membuat IP hotspotnya, misalnya 10.20.30.0/24. Saya ubah untuk addressnya, ini keliru, harusnya .1. Oke, saya ulangi lagi, hotspot setup ter4, next, oke, next, kemudian next lagi, next, DNS-nya misalnya net seperti ini ya, jadi nanti seperti ini, next, kemudian ini misalnya bilhanet 12345, next. Nah, sudah selesai. Di sini nanti buat testing, misalnya untuk user profile test, kemudian share usernya saya kasih 2, rate limitnya misalnya tidak dibatasi ya, biar nanti unlimited. Kemudian bikin user baru, bilhanet juga bisa ya, saya kasih user misalnya VCR 1, passwordnya juga VCR1, pakai profile test. Nah, sekarang saya coba reboot untuk mikrotiknya, sekaligus nanti saya testing load balance-nya jalan atau enggak. Ini saya reboot dulu. Nah, ini sudah selesai untuk rebootnya ya. Saya ke interface bagian Ethernet saja. Di sini kita pantau untuk di bagian, saya buka saja dua-duanya ya, saya buka dua-duanya di bagian traffic SP1 dan ISP2. Tapi untuk ISP-nya ini saya menggunakan yang speednya beda, kayaknya yang 10 MB dan 20 MB, jadi nanti mungkin hasilnya juga tidak optimal ya. Nah, ini saya login dulu ya, ini sudah membuka login page pakai VCR1 dan VCR1, sudah terhubung ya menggunakan IP address network hotspotnya. Kemudian saya buka speed test. Di sini aktif sudah muncul. Kemudian ini kelihatan apa enggak? Kayak gini saja biar kelihatan trafiknya. Jadi ISP1, ISP2. Saya coba speed test. Nah, ini jalan ya, meskipun masih jomplang tapi sudah jalan dua-duanya. Untuk uploadnya ini imbang, karena untuk uploadnya memang kalau nggak salah ini di 10 MB dan yang ISP2 juga 10 MB-an. Sama-sama 10 MB kalau tidak salah untuk uploadnya. Jadi untuk uploadnya ini imbang, untuk downloadnya yang tadi masih naik turun di 2 ISP-nya. Saya coba lagi. Nah, ini memang yang ISP2 agak down mungkin karena trafik padat ya jam segini. Jadi di downloadnya yang kurang optimal, tapi untuk uploadnya ini sudah seimbang. Mungkin kurang lebihnya seperti itu ya untuk konfigurasi mikrotik router OS versi 7 dengan sistem load balance PCC. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang mungkin sedang membutuhkan, dan jangan lupa buat teman-teman yang mungkin belum subscribe, silahkan di subscribe ya. Terima kasih sudah menonton.